sebanyak 1 ekor kambing ketika bertahan selama 1 tahun. Dan yang ketiga, zakat pertanian, dan siapa yang punya buah-buahan, biji-bijian, sayur-sayuran 1 kali panen Bapak Ibu sebanyak 1 ton atau 1000 kilogram, tidak usah menunggu 1 tahun. Ketika dia panen sudah sampai 1 truk 1 ton, maka keluar zakatnya 5% ketika dia menggunakan alat bantu perairan untuk memberikan air kepada lahannya, dan 10% ketika dia hanya bantuan air berupa hujan. Iya. Jadi 10% kalau ada bantuan air hujan, tapi kalau dia pakai alat bantu untuk mengairi kebunnya, sayur-sayurannya, biji-bijiannya, maka keluar zakatnya sebanyak 5%. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua Nabi berdoa wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. Rezeki yang halal, kalau Nabi menyebutkan rezeki yang halal, berarti di sana ada rezeki yang haram. Iya. Tapi kita maju atau mundur dulu ke rezeki yang halal. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardh halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah, ya, dengan catatan kata Allah yang halal dan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, olehnya Nabi kita alaihissalam begitu memperhatikan kehalalan rezeki mereka dan tidak suka mereka tangannya di bawah. Bapak Ibu sekalian, Nabi Daud alaihissalam, seorang khalifah di masanya, ternyata beliau punya pekerjaan sampingan sebagai pembuat baju besi, desain baju besi. Dan setelah itu beliau jual, lalu mendapatkan nafkah, profit, penghasilan dari usaha tangannya. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki profesi sebagai tukang kayu dan mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya tersebut. Dan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi yang dahulunya sebagai pekerja dari istrinya Khadijah, yang membawa dagangannya Khadijah dari Mekah sampai ke negeri Syam. Tentunya beliau lakukan ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Tapi ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, ternyata ciri khas seorang lelaki, tapi Bapak, ciri khas seorang lelaki itu adalah dia bekerja, tidak suka tangannya berada di bawah. Bapak Ibu sekalian. Nah, dari sini juga Bapak Ibu sekalian, ada orang yang mengatakan seperti ini biasa Pak, terkait pekerjaannya, mencari yang haram saja susah, apalagi yang halal kata mereka. Nah, ini berangkat dari, dan juga riwayat Imam Ahmad, dan hadis ini sahih disampaikan oleh Syaikhul rahimahullah dari sahabiah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baiknya kita hafal Bapak Ibu sekalian, hafal di dalam hati kita. Nabi membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Iya, mudah-mudahan dihafal Bapak Ibu sekalian tamin. Yang artinya, ya Allah, kadang ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan Allah. Nah, ini terjemahan dari doa Nabi SAW yang membuat Nabi penuh manfaat di pagi hari beliau sampai kembali beliau akan tidur Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bedah potongan setiap redaksi doa Nabi tadi. Yang pertama Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Pertanyaannya Bapak Ibu yang kami muliakan, mengapa Nabi berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat? Bukankah Nabi penuh dengan pengetahuan agama yang langsung diberikan oleh Allah? Bukankah Nabi yang penuh dengan akhlak yang baik? Dan kenapa Nabi masih meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat? Jawabannya Bapak Ibu sekalian, karena Nabi akan mengajarkan sahabatnya secara tidak langsung umatnya yang kita hadir di masjid, bahwa sesungguhnya, tapi Bapak Ibu sekalian, setiap dari kita sampai kembali akan tidur itu akan penuh dengan pengetahuan, harus ada dasar ilmu kita Bapak Ibu.
Contoh, setelah bangun tidur ada ilmunya. Apa doa bangun tidur? Menulis buku Kuat Korosif ada di Gramedia di Jalan Kuliah. Judul ini siapa? 3 doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk minta bantuan kami persilakan kepada staf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa rasuluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian, sosok yang paling kita kagumi harusnya adalah sosok Rasul. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Kenapa bukan orang yang baik? Kenapa bukan para yang baik followersnya dan seterusnya? Karena Nabi SAW makanannya selama ini haram, wa masyrabul haram, minumannya selama ini haram, wa malbasal haram, pakaiannya yang dikenakan pakaian yang haram, wa ghudhiya bi haram, dan dia tumbuh dewasa karena faktor yang haram. Maka lihat resikonya Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin doanya dikabulkan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, inilah juga sebagai jawaban kenapa doa kita kadang-kadang kalau kita berpikir Bapak Ibu, seolah-olah doa kita tidak langsung dikabulkan. Kita minta misalnya rezeki yang baik, ternyata Allah tidak kabulkan. Minta maaf, misalkan ada yang meminta keturunan, cucu dan seterusnya, Allah tidak kabulkan, seolah-olah tidak diijabah. Barangkali juga Bapak Ibu sekalian ada penghalang di situ, yaitu harta yang haram. Nah Bapak Ibu sekalian, yang terakhir kata Nabi SAW, wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Ini menarik Bapak Ibu sekalian, seorang Nabi saja bermohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalannya. Kok bisa Bapak Ibu? Kenapa bisa? Bukankah amalan itu sudah setengah mati kita kerja, puasa, sholat, zakat dan seterusnya, itu sudah luar biasa kita kerjakan. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, bisa jadi ada penghalang dari amalan itu tidak diterima, bisa jadi tidak ikhlas, bisa jadi tidak menyesuaikan dengan Nabi SAW. Ini pembatal-pembatal amalan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, seorang Nabi yang mulia, dua Nabi yang mulia ini, saat selesai membangun Ka'bah Bapak Ibu sekalian, mereka selesai membangun Ka'bah, ada doa mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terima amalan kami. Nah ini menarik Bapak Ibu sekalian, ternyata Nabi saja bermohon kepada Allah agar Allah menerima amalan ibadahnya, apalagi kita. Harusnya kita lebih khawatir, antisipasi jangan sampai doa kita, amalan kita itu semuanya tidak diterima oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita selesai sholat Idul Fitri dan Idul Adha, senantiasa kita mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Artinya apa? Kita berharap kepada Allah agar diterima amalan kita semuanya, baik juga orang lain. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, sebuah hadis di masa lampau, tapi dia seorang berilmu, karena difitnah akhirnya beliau masuk ke dalam buih Pak. Akhirnya ketika beliau masuk buih, bukan hanya buih yang standar dengan jeruji besi Pak, tapi ada singa yang ikut masuk ke dalamnya.
Ya, bukan kucing, singa. Maka masuklah beliau, datanglah singa tersebut, mulai mendekati fisik dari sang ulama ini, menjilati dari bagian tubuhnya, dari kakinya atas, sampai kemudian secara ringkas cerita si singa ini kabur, tidak jadi memangsa. Maka sahabat dari ulama yang di dalam buik bertanya, ada apa? Apa yang kamu pikirkan ketika akan dimangsa oleh singa kelaparan itu? Apa yang kamu pikirkan? Maka sang ulama ini mengatakan, tidak ada yang saya pikir, saya tidak takut mati, saya tidak takut diterkam. Yang saya pikirkan adalah bagaimana hukumnya air liur singa ini. Iya. Bagaimana hukumnya dalam agama? Apakah dia suci atau najis? Bagaimana hukumnya tadi? Ya, najis kalau najis. Tapi bagi singa, dia tidak tahu apa hukum dari air liur dari seekor singa ini. Maka karena dia butuhkan ilmu bagaimana hukumnya, Allah jaga dia, dan singa itu pun akhirnya pergi, tidak jadi memangsa beliau. Karena beliau, masya Allah. Tapi sekalian, di antara keutamaan ilmu juga adalah ilmu itu ketika disedekahkan, dibagi-bagi kepada keluarga, anak, kepada orang tua dan semua pihak keluarga, maka ilmu itu membuat kita semakin bertambah ilmu yang lain. Bukan hanya bertambah secara ilmu untuk pribadi kita, Bapak Ibu sekalian, tapi bagi orang yang kita dakwahi bertambah juga ilmunya. Jadi dua yang bertambah, yang mendakwah dan juga didakwahi sama-sama bertambah. Adapun harta, kalau kita sedekah sang mata, justru harta itulah yang menjadi hilang, Bapak Ibu sekalian. Kita punya uang 1 juta, sedekah 100.000, tersisa adalah 900.000 secara kasat mata, dan ilmu tidak, Bapak Ibu sekalian. Selain ternyata Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, Nabi juga pernah memberikan kita panduan sebuah doa. Doa itu kata Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Kalau yang pertama Nabi meminta agar diberikan ilmu yang bagus, ilmu yang bermanfaat, kali ini Nabi berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali, dihapuskan amalannya. Iya. Kata ulama jelaskan, siapa saja yang paginya jam 7 pagi dia sedekah, jam 8 pagi dia melakukan amalan kebaikan, jam 9 kebaikan yang lain, tiba waktu sholat asar dia tidak sholat asar, delete amalannya, dihapus amalannya dari jam 7 sampai yang waktu asarnya. Dan yang Bapak Ibu sekalian, betapa mengiranya Bapak Ibu sekalian kalau dia tinggalkan maghribnya, isyanya, subuhnya dan seterusnya, tentu betapa merugi mereka yang tidak sholat. Oleh Bapak Ibu sekalian, pengetahuan tentang sholat ini, wajib ini bukan hanya untuk kita Bapak Ibu sekalian. Kasih tahu anak, informasikan kepada istri tak, suami tak di rumah, kepada orang tua tak. Bukan hanya untuk pribadi kita itu sholat, tapi mengajak juga kepada keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Kalau ada kita Bapak Ibu sekalian di kampusnya sudah sholat kan? Yang ada di kampungnya yang lagi tugas di luar kelompok Bapak Ibu sekalian. Karena persoalan-persoalan bukan hanya persoalan ibadah pribadi, tapi juga persoalan tanggung jawab orang tua. Bapak Ibu sekalian, dari amalan yang banyak ditinggalkan kaum muslimin, dia tahu wajib tapi dia tidak amalkan adalah zakatnya, khususnya zakat malnya, zakat hartanya. Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang telah punya harta dengan nisab 85 gram emas atau konversinya, Bapak Ibu sekalian, bertahan selama 1 tahun, maka hendaknya dia keluarkan zakatnya 2,5%. Bapak Ibu sekalian, emas itu tabungan kita, orang yang sudah kita kasih uang 80 juta rupiah itu termasuk dihitung Bapak Ibu sekalian, dikalkulasi semua, atau harta yang bentuknya gopay, dana, OVO dan semuanya, di total semua Bapak Ibu sekalian